dan setelah paham tentunya diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Nega TV yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Dan pada keduanya masing-masing ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kalian dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan sekali-kali engkau merasa lemah, merasa malas. Namun apabila engkau terkena sesuatu, maka mintalah tolong kepada Allah. Wasta'in billah. Mintalah tolong kalau kita merasa lemah, merasa susah. Wala ta'jaz, dan jangan sekali-kali engkau lemah, merasa tidak mampu, apalagi sampai berhenti berusaha. Wa in asabaka syai'un, apabila engkau terkena sesuatu yang memberatkan, terkena musibah, ya, fala taqul law fa'altu kana kadza wa kadza. Jika aku melakukan ini, niscaya akan terjadi begitu. Kalau aku lakukan itu, niscaya akan terjadi begini. Jangan. Kenapa? Karena kata-kata seandainya, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena law, perkataan seandainya itu membuka pintu syaitan. Syaitan akan masuk, merusak akidah kita, merusak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia seolah-olah menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, ya. Namun ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ketika terjadi sesuatu yang kita sendiri mungkin gagal dalam usahanya, gagal dalam bisnisnya, gagal dalam belajar dan menuntut ilmunya, maka qadarullah ma syaa fa'al. Walakin qul qadarullah, katakan bahwa ini adalah takdir dari Allah. Ini sesuatu yang terjadi dan sudah ditentukan oleh Allah. Biarpun kita berusaha sekuat apapun, kalau memang itu bukan rezeki kita, memang bukan milik kita, tidak akan menjadi milik kita. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Ini takdir dari Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kenapa? Fa inna law, perkataan seandainya menyesali sesuatu yang telah terjadi dan tidak mengembalikannya kepada Allah, itu membuka pintu syaitan, membuka setan untuk membuat keraguan, was-was di dalam dirinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hadis yang mulia ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Allah itu cinta dan Allah itu senang. Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Allah mencintai dan Allah juga membenci. Ya, mencintai siapa? Allah Subhanahu wa taala mencintai setiap mukmin. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari akhir,
qada dan qadarnya, mereka semuanya dicintai Allah. Namun kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman ini bertingkat, ya, bervariasi. Ada yang kecintaan Allah terhadapnya lebih kuat, ada yang kurang dari itu. Di antara mukmin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari yang lain adalah mukmin yang kuat. Ya. Seorang mukmin yang kuat dari segala sisi, kuat dari keimanannya, sisi keimanan dan tauhidnya, kuat dari sisi ibadahnya, dia rajin ibadah, kuat dari sisi ekonominya, dia memiliki harta yang banyak, berkah dan halal, ya. Dan kuat dari sisi memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak bisa memberikan manfaat kepada manusia, memberikan kebaikan kepada manusia. Apakah kalau dia seorang alim dengan ilmunya, dia ajarkan ilmu itu kepada orang lain, sehingga orang yang bodoh menjadi tahu, orang yang tadinya keliru menjadi bisa memperbaiki dan kembali ke jalan yang benar, ya. Dan demikian juga bermanfaat dari sisi hartanya. Dia orang kaya. Dengan kekayaannya dia bisa banyak memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Makanya disebutkan dalam hadis lain yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan khairul malis salih inda rajulis salih, bahwa sebaik-baik harta yang halal, yang baik adalah dipegang oleh orang yang saleh. Kenapa? Karena harta itu akan digunakan, dimanfaatkan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan membantu fakir miskin, dia akan menyediakan sarana-sarana pendidikan Islami, dia mungkin akan bangun sekolah Islami, pesantren, ya. Dia akan bangun panti-panti asuhan dan jompo untuk mereka yang membutuhkan, ya. Dia akan banyak sekali bermanfaat dengan hartanya bagi kaum muslimin yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat-sahabat yang mereka orang yang sangat kaya, ya, miliarder, ya, konglomerat bahasa kita. Namun mereka tidak diperbudak oleh hartanya sendiri, ya. Mereka menggunakan harta yang mereka miliki untuk berjihad di jalan Allah, membiayai pasukan Rasulullah SAW ketika melawan musuh, memberikan bantuan kepada sahabat-sahabat lain yang membutuhkannya, ya. Mereka juga seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, sahabat terkaya di kalangan sahabat yang hidup pada saat itu, ya. Beliau membeli sebuah sumur yang satu-satunya sumur yang ada di kota Madinah saat itu, ya. Ya, Bi'ru Rumah, dibeli dengan harga yang sangat mahal, ya, yang saat itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan, man ishtara bi'ru rumah falahul jannah. Barang siapa yang memberi bi'ru rumah, sumur rumah yang dimiliki oleh orang Yahudi dan orang Islam juga ikut mengambil di situ, dia akan mendapatkan sorga dan akan mendapatkan setiap gayung yang diambilnya atau setiap timba yang diambil dari sumur tersebut, dia akan mendapatkan pahala sejumlah itu di sorga nanti. Subhanallah, orang yang memiliki kekuatan harta itu sangat bermanfaat dan balasannya sorga. Oleh karena itu marilah para pemirsa yang dimuliakan Allah, berusahalah menjadi mukmin yang kuat, baik dari sisi ibadahnya, dari sisi akidahnya, dari sisi ekonominya, dari sisi semangat dalam berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah berikan kekuatan di segala aspek kebaikan sehingga kita lebih bermanfaat dan menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kebaikan yang hakiki seseorang faham terhadap agama Islam dan setelah faham tentunya diamalkan.